Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna wa zurriyatana wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, tamu-tamu Allah jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Detik ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Detik ini kita masih dititipkan berbagai nikmat dari Allah. Itu artinya bila kita diberikan kesempatan hidup, maka ada kesempatan bagi kita untuk senantiasa selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita pahami bersama, tujuan Allah ciptakan kita ke permukaan bumi ini tak lain kecuali untuk beribadah. Artinya ketika kita masih diberi kesempatan hidup, maka itu artinya kita masih diberi kesempatan beribadah. Ketika kita diberi kesempatan beribadah, itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk taat. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, melainkan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di Senin malam Selasa ini kita pada maghrib menjelang isya akan mengulas, berdiskusi atau sharing nantinya terkait dengan seputar masalah muamalah maliyah. Nah, malam ini kita coba lanjutkan materi berikutnya terkait dengan seputar masalah akad di dalam Islam. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah menuntaskan materi tentang harta, bahkan terakhir itu bahasannya tentang akibat ketika harta haram ada sama kita. Sehingga dari harta haram ini sebenarnya tidak ada alasan ya bagi kita seorang mukmin hanya mengambil yang halal saja. Talabul halal wajibun ala kulli muslim. Nah, salah satu yang menyebabkan harta itu menjadi haram itu disebabkan oleh akad. Nah, inilah makanya kita bahas materi malam ini seputar masalah akad di dalam Islam. Ibu bapak yang berbahagia, pembahasan akad di dalam Islam, fikih muamalah itu seperti posisinya seperti niat dalam perkara ibadah. Ibadah seorang sah kalau niatnya benar. Antara niat sama amal perbuatan sejalan, maka ibadahnya sah, diterima. Misalkan sholat maghrib niatnya sholat isya, maka maghribnya tertolak. Al-umuru bimaqasidiha. Salat asar niatnya salat zuhur. Nah, ini kan antara niat dengan amal tidak sejalan. Ya, innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu ditentukan niat. Al-umuru bimaqasidiha. Perbuatan tergantung maksud, tujuan atau niatnya. Makanya kalau niat dengan amal itu berbeda, ibadah jelas tertolak. Begitu pula perkara muamalah. Muamalah ini yang menentukan muamalah itu sahnya di akadnya. Makanya akad ini hal yang mendasar. Sehingga seorang muslim kalau ingin melakukan transaksi muamalah atau bisnis, itu hal pertama yang harus dia pastikan akadnya itu sah atau tidak. Nah, syar'i atau tidak, sesuai dengan syariat atau tidak. Ini yang pertama yang harus dia pastikan. Jangan main hantam aja dulu. Nanti perkara akad ya urusan belakang. Nah, ini kadang-kadang banyak terjadi kita. Kita muamalah bisnis dulu, urusan akad belakangan. Padahal sebelum berbisnis muamalah itu harus pastikan dulu akadnya ini sah atau tidak. Apalagi ketika kita hidup di dunia kontemporer, kondisi kekinian sekarang ini Pak, itu banyak transaksi muamalah
yang beredar, yang ditawarkan ya di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat, ya, yang itu muamalahnya baru, transaksinya itu baru dan tidak dikenal di masa sebelumnya. Maka dari itu di sini pentingnya kita melihat apakah akad dari muamalah itu, bisnis itu sah syar'i atau tidak. Kalau syar'i, besar kemungkinan muamalahnya itu syar'i. Kalau muamalahnya syar'i, maka objek harta yang dihasilkan dari akad atau muamalah tersebut, transaksi tersebut akan menjadi halal. Sebaliknya ketika akad tidak syar'i, maka objek yang dihasilkan dari akad tersebut menjadi tidak halal. Contoh jual beli air. Air ini dimiliki ya dengan akad jual beli misalkan yang tidak sah, maka air ini hukumnya menjadi tidak halal. Nah, di situ pentingnya akad dalam transaksi muamalah di dalam Islam, ya, sehingga menentukan sah tidak sahnya objek yang diakadkan itu tergantung syar'i tidak syar'inya tergantung akadnya. Nah, oleh karena itu mengukur syar'inya itu di sini, di akad ini, Pak. Tidak dilihat dari pelakunya. Karena memang faktanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat itu pernah berakad bermuamalah dengan orang di luar Islam. Kalaulah pelakunya masih muslim, seharusnya muamalah itu tidak boleh dengan orang di luar Islam. Tapi faktanya Nabi bermuamalah dengan orang di luar Islam. Misal kasus ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib, itu sebagai guide penunjuk jalan menuju ke Madinah, itu Yathrib itu ditunjuki oleh seorang penunjuk jalan atau guide dari yang beragama Yahudi. Begitu juga ada riwayat yang menceritakan ketika Nabi setelah berada di Madinah, itu ada tanah Khaybar. Tanah Khaybar itu tanah yang dimana ditanami kebun tanaman keras, yakni kurma. Nah, tanah Khaybar itu dikelola oleh orang Khaybar yang itu mereka secara agamanya itu agama Yahudi, daerah Khaybar, Yahudi Khaybar itu. Dimana ini satu bukti ternyata kalau ukuran syar'inya bukan dari pelaku. Bahkan Nabi sendiri pernah berhutang dengan orang Yahudi. Dalam hadis yang masyhur itu, man istara ta'aman min Yahudi ila ajalin musamma farhanahu dir'ahu. Bahwasanya Nabi SAW itu pernah berhutang dengan seorang Yahudi. Ya, dalam riwayat yang lain diceritakan yang dihutangi itu adalah makanan pokok, gandum kasar. 20 sok gandum kasar. Nah, farhanahu dir'ahu, maka yang dijadikan jaminan adalah baju besinya. Nah, ini bayangkan, Pak, ini menjadi dalil apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu menjadi dalil bahwa ukuran syar'inya muamalah bukan dari pelakunya. Begitu juga ukuran syar'inya muamalah bukan ditengok dari label, bukan dilihat dari namanya. Mohon maaf, sekarang itu kan orang lagi tren istilah nama syariah, label syariah. Di satu sisi kita perlu apresiasi, perlu diberikan dukungan, motivasi, semangat. Tapi di sisi lain kita tidak cukup sekedar melihat dari sisi label, tapi perlu kita pastikan akadnya syar'i atau tidak, bukan labelnya saja. Kalaupun labelnya tidak menggunakan istilah syariah, tapi akadnya syar'i, itu menjadi muamalahnya syar'i. Tapi sebaliknya, kalau labelnya syar'i, syariah, tapi akadnya tidak syar'i, maka muamalahnya tidak syar'i. Nah, sekarang kan banyak, ya, istilahnya kayak ada pasar syariah. Pasar syariah itu di mana, Pak, letak? Syariahnya di mana? Ah, namanya. Ya, apakah pasar syariah itu terpisah laki-laki perempuan? Tidak. Padahal pasar itu tidak bisa. Tidak ada ukuran biar dibuat syariah, tak syariah itu kayak mana? Kenapa harus menggunakan labelnya? Yang harus dipastikan transaksi yang terjadi di pasar itu harus benar-benar syar'i, bukan sekedar namanya. Bahkan dulu ada kayak di Panama itu waterboom syariah. Nah, ini waterboom syariah, hotel syariah. Apa ukuran hotel syariah itu? Salah satunya kalau yang nginap pasangan laki-laki perempuan harus
menunjukkan KK atau KTP. Kalau dia ini suami istri, nah itu hotel syariah. Ada tempat sholat di sana dan seterusnya. Tapi tidak terlalu mendasar sekali. Padahal ya kalau tempat itu bisa syar'i tidak syar'i bukan dilihat dari itu. Ya, kalau istilahnya muamalah bisnis, yang ukuran syar'inya itu adalah dari sisi akad atau transaksi yang terjadi. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, hal yang penting kita lihat itu untuk mengukur syar'inya bukan labelnya, bukan pelakunya, tapi akadnya. Kalau akadnya syar'i, ya dilakukan oleh seorang muslim dengan menggunakan label syariah, maka koloklah ya penggunaan syariahnya. Atau kalau tidak sebaliknya, kalau sekiranya labelnya syar'i, muslim pun pelakunya, tapi akadnya tidak syar'i, maka bisnis itu, muamalah itu tidak syar'i. Nah, lantas apa dimaknai dengan akad? Akad itu menurut Syekh Yusuf As-Sabatin dalam kitabnya, beliau jelaskan ayyurabtul wahid bil akhar. Akad itu adalah mengikat antara satu dengan yang lain. Jadi orang yang dikatakan berakad, maka dia terikat. Seorang laki-laki, perempuan misalkan, ketika dia tidak diikat dengan ikatan perkawinan, maka antara kedua pihak tersebut tidak ada ikatan. Contoh anak muda lah Bu, walaupun dia udah manggil papa mama dia, tapi belum ikatan akad nikah, maka tidak ada ikatan. Sehingga kalau tidak ada ikatan, tidak ada hak kewajiban, tidak ada tanggung jawab. Kenapa? Karena tidak ada ikatan. Ayyurabtul wahid bil akhar, tidak mengikat antara satu dengan yang lain. Begitu juga dalam muamalah. Muamalah itu kalau terjadi akad, maka ada ikatan, terikat antara pihak satu dengan pihak yang lain. Misalkan akad jual beli, terikat antara pembeli penjual, sehingga penjual pembeli tidak boleh sembarangan. Ada ketentuan, ada hak kewajiban, ada tanggung jawab kewajiban yang harus ditunaikan, ya. Itu dalam akad jual beli. Begitu juga dalam akad yang lain, ya. Makanya ayyurabtul wahid bil akhar. Ini secara makna bahasanya. Nah, dalam makna istilahnya, akad itu huwa irtibat ijab biqabulin ala wajhi masyru' yazharu atharuhu fi mahallihi. Di mana akad secara istilah itu irtibat ijab biqabulin, terikat antara ijab dengan qabul. Maka dikatakan akad harus ada ijab dengan qabul. Kalau ijab dan qabul itu tidak ada, maka tidak terjadi akad. Ijab itu apa? Ungkapan awal, ungkapan pertama. Qabul itu ungkapan berikutnya. Setiap ungkapan pertama itu ijab, ungkapan berikutnya yang terkait dengan ijab itu disebut dengan qabul. Ini sering kita jumpai dulu kalau di kampung-kampung, orang tua-tua kita kalau belanja, Pak, jual ya, jual itu ijab, beli, itu beli itu qabul. Kenapa jual itu ijab? Jual itu ungkapan pertama. Beli itu ungkapan berikutnya, maka beli itu disebut qabul. Atau sebaliknya, ini kalau yang mengungkapkan ijab itu dari si pembeli atau dari penjual. Misalkan jual ya, itu dari penjual. Tapi kalau ungkapan ijab itu datangnya dari si pembeli, beli ya, ungkapan pertama. Dijawab oleh si penjual, jual. Ini ungkapan berikutnya, maka jual menjadi qabul karena ungkapan berikutnya. Jadi ijab dan qabul mesti ada, harus terikat, tidak boleh terpisah. Adanya ijab dan qabul itu menggambarkan adanya akad. Sahnya suatu akad transaksi ditentukan oleh ijab dan qabul. Makanya kalau ijab qabul tidak ada, maka akad tidak sah. Makanya kalau ijab qabul tidak ada, akad menjadi tidak syar'i. Kalau ijab qabul tidak ada, akad menjadi tidak syar'i. Objek yang diakadkan menjadi tidak halal. Jual beli tidak ada ijab qabulnya, maka jual belinya tidak sah. Maka barang yang dibeli menjadi tidak halal. Inilah salah satu sebab bentuk harta haram disebabkan oleh akadnya. Kemarin kan kita ada bahas ya, 3 jenis harta haram. Haram karena zat, haram karena milik orang lain, haram disebabkan oleh akad. Nah, kapan haramnya disebabkan oleh akad?
ketika akad transaksinya tidak syar'i. Salah satunya karena tidak terpenuhi ijab dengan qabul. Maka dalam akad mesti ada ijab dan qabul. Apa artinya ijab qabul? Kesepakatan. Kalau sudah terjadi kesepakatan, maka terjadi akad. Itu makanya Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, di mana letak masalahnya transaksi COD misalkan, cash on delivery, bayar di tempat. Padahal ya pas di tempat baru kita serah terima. Yang jadi persoalan ketika konsumen mesan barang itu sudah oke, setuju konsumen, penjual pun sudah sepakat, maka ketika terjadi kesepakatan, maka ketika itu terjadi akad. Kalau sudah terjadi akad, maka di sana ada tanggung jawab, kewajiban, hak yang harus ditunaikan, kewajiban yang harus dikerjakan. Salah satunya apa? Tidak boleh ya masing kedua pihak saling menunda harta yang akan diserahkan. Pembeli tidak boleh menunda barang, penjual pun tidak boleh menunda uang yang mau dibayar secara bersamaan. Kalau sama-sama menunda, penjual menunda, pembeli menunda karena tidak transfer, penjual menunda karena jual belinya jarak jauh, artinya akad kesepakatan sudah terjadi, kedua pihak tidak menyerahkan sama sekali langsung ataupun salah satunya, maka dalam hal ini sudah menyalahi prinsip akad. Kenapa? Karena sudah terjadi kesepakatan. Pesan baju, size-nya apa? XXL, berapa harga? 200. Oke. Nah, sistem pembayaran COD, berarti kan sudah sepakat tuh. Pembeli menunda bayar, dia tidak transfer. Penjual pun menunda karena jaraknya jauh. Maka ketika itu terjadilah jual beli hutang dengan hutang. Baik adain bidain. Jual beli hutang dengan hutang. Disinilah aspek di mana transaksi jual beli COD dengan sistem bayar COD itu dilarang. Tapi kalau sekiranya setelah sepakat harga baju berapa? 200. Si pembeli transfer duitnya, maka tidak terjadi baik adain bidain. Satu pihak saja yang menunda, penjual menunda, pembeli langsung transfer, maka jual belinya menjadi sah. Itu namanya jual beli yang menyerahkan barang secara kemudian. Atau sebaliknya, ketika si pembeli tidak menyerahkan duitnya. Ini kalau pembeli penjual ketemu langsung, Pak. Pembeli tidak menyerahkan harganya, tapi penjual menyerahkan barang. Berapa harga baju? 200, diambil bajunya. Aku bayar seminggu lagi ya, setelah gajian. Maka jual beli seperti ini sah. Kalau seperti di masyarakat kita dikenal istilahnya sistem bayar mundur, atau makna lainnya namanya kredit baik bisa manil ajal. Ya, bayar jual beli dengan harga dengan bertempo. Temponya berapa? Seminggu. Maka jual beli seperti ini sah. Tapi kalau kedua pihak berakad, bersepakat, terjadi ijab dan qabul, namun sama-sama tidak menyerahkan hartanya, atau salah satu pihak tidak menyerahkan hartanya, nah disinilah menjadi sebab alasan kenapa jual beli seperti ini dilarang. Ini sesuai juga dalam hadis Nabi, di mana Nabi mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il kali bil kali. Nabi melarang jual beli kali bil kali. Kali bil kali, kali asal kala yaqla'u bi makna nasi'ah, menunda. Berarti jual beli sama-sama menunda. Baik adain bidain, jual beli hutang dengan hutang. Si pembeli berhutang, si penjual pun berhutang. Sama-sama berhutang, menurut Ibnu Munzir la yajuz, tak boleh jual beli seperti ini. Kenapa? Karena ukurannya akad tadi. Makanya irtibat ijab biqabulin, harus terikat ijab dengan qabul. Banyak ibu bapak yang berbahagia, fakta akad transaksi muamalah yang hari ini itu tidak terpenuhi unsur ini, ijab dan qabul. Contoh dalam transaksi misalkan PT itu cuma ada qabul, tidak ada ijab. Ijab itu aktivitas menyerahkan, qabul kesepakatan menerima. Nah di dalam PT tidak ada qabul, tidak ada ijab, yang ada qabul.
Berkumpulnya orang menyerahkan modal, ya, dan dia itu bersepakat mendirikan badan usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Tapi siapa yang menyerahkan itu tidak jelas, tidak ada dalam PT. Makanya kalau yang punya PT, kalau merujuk kepada undang-undang PT, dalam pandangan syariat itu harus dibenahi, diperbaiki terlebih dahulu. Apa yang harus diperbaiki? Aspek sigot, ijab dan qabulnya. Yang ada hanya qabul, kesepakatan, maka harus diperbaiki sehingga terwujud antara ijab dengan qabul. Ini makanya menurut para ulama secara istilah, akad itu irtibat ijab bi qabulin ala wajhi masru'. Nah, ijab qabul itu harus syar'i, ya. Apa ukuran syar'inya? Syar'inya ijab qabul itu harus terpenuhi dua hal. Pertama rukunnya, yang kedua syarat-syarat akadnya. Kalau rukunnya terpenuhi, syarat terpenuhi, akad menjadi sah. Kalau rukun syarat terpenuhi, akad menjadi sah. Rukun yang terpenuhi, syarat tidak terpenuhi, akad tidak sah. Atau sebaliknya, syaratnya terpenuhi, rukunnya tidak terpenuhi, maka akad juga tidak sah. Maka akad yang syar'i itu harus terpenuhi rukun dengan syarat. Ya, rukun dengan syarat. Nah, kalau rukun syarat terpenuhi, masru', yazharu atharahu fi mahallihi, sehingga berdampak dia terhadap objek yang diakadkan. Kalau syar'i, maka objeknya halal. Kalau tidak syar'i, objeknya menjadi tidak halal. Sebalik begitu seterusnya. Jadi apa ukuran syar'inya tadi itu ijab rukun dan syarat. Nah, rukun akad itu apa saja? Secara umum ada 3. Pertama ada sighat, yang kedua aqidain, yang ketiga mahallul akad. Pertama itu sighat. Sighat itu apa? Kullu ma yadullu 'ala ridha. Setiap apa saja menunjukkan kerelaan. Apa saja menunjukkan kerelaan, maka itu disebut sighat. Nama lainnya adalah ijab dengan qabul. Nah, sighat ridho itu salah satu bentuknya seperti orang tua-tua belanja tadi. Jual ya beli, beli ya jual. Kalau sekarang ketemu enggak lagi Pak Kades? Enggak ketemu. Nah, adakah sighat? Kalau enggak ada sighat, jual beli enggak sah. Seperti Bapak belanja ke swalayan, supermarket, ada enggak jual ya? Beli gitu ya kasirnya, ada enggak gitu? Enggak ada. Atau kasirnya bilang jual ya, beli kata Bapak. Beli ya Dek, jual Pak. Enggak ketemu kita istilah itu lagi. Tapi apakah ada sighat? Ada enggak sighat tuh? Ngilangi biar biar kerja ininya Pak. Mikir dikit. Jadi kalau mikir enggak nganggur otak kanan atau kirinya, jadi ngilangkan ngantuk. Jadi kalaupun tidak ada jual beli, itu tetap ada sighat. Karena sighat itu tidak mesti ungkapan jual beli, ya. Yang penting apa saja bentuk tindakan yang menunjukkan kerelaan. Kullu ma, setiap apa saja ya dulu ala ridho, yang menunjukkan keredoan, kerelaan, yang menunjukkan suka sama suka. Atau dengan ungkapan lain, misalkan terima kasih ya, sama-sama. Itu udah sighat. Tapi dalam makna lain, kenapa? Terima kasih ya, sama-sama, berarti sudah ridho. Gimana kalau tidak ada ngomong sama sekali? Terjadi tidak sighat? Serius nih Pak. Karena kalau tidak halal yang dibeli selama ini. Pak, tidak ada istilah mengungkapkan jual beli. Tak ada cerita terima kasih. Makasih ya sama-sama, tidak ada. Berapa? Ambil aja. Sekian, bayar duitnya. Ambil barangnya, pergi dia. Ada enggak kayak gitu? Ada. Terjadi enggak sighat? Terjadi. Kapan terjadinya? Ini sighat secara af'al. Perbuatan. Ketika misalkan beli minuman. Minuman itu macam-macam jenisnya. Bervariasi pula harganya. Ketika dipilih salah satu jenis minuman, di situ ada harga tertulis di bawahnya. Diambil jenis minuman produk itu, bawa ke kasir. Nah, itu bentuk keriduan. Dihitung oleh kasir, bayar oleh bapak ibu selaku pembeli,
dihitung oleh si kasir, diserahkan, masukkan dalam kantung kresek plastik itu, bawa pulang, nggak ngomong-ngomong, itu udah terjadi sigot. Tapi sigot dalam bentuk perbuatan. Bahkan nggak ada ngomong, nggak ada perbuatan, tapi ada secara tulisan. Itu jual beli online. Nggak ada ngomong-ngomong, nelpon pun nggak, suara nggak terdengar, cuma main trik-trik jari aja. Ya, berapa gan? Sekian, cek harga. Itu kan ada orang kayak gitu. Sepakat dia, transfernya duit, barang pun dikirim. Nah, ndak ada cerita terima kasih, ndak ada ngomong-ngomong, ndak ada apa, ya. Tapi ketika itu terjadi sigot, namanya sigot secara tulisan. Makanya para ulama itu, misalkan Imam Abu Hanifah itu ada 3 bentuk sigotnya: sigot lisan, tulisan, ada perbuatan. Tidak mesti lisan. Kalau sempat mesti lisan, orang bisu tidak bisa nikah. Pernah nengok orang bisu nikah? Belum pernah ya. Kayak mana sigotnya? Kalau dipaksakan harus kayak bapak-bapak, ibu-ibu ini yang mesti ngomong, tidak nikah-nikah orang bisu. Orang bisu tuh nikah pakai sigot isyarat perbuatan dia, kode. Mana saksi 2 saksi? Gitu. Saksi pun paham, harus paham saksinya. Kalau saksinya tidak paham, apa lagi ini apa tepuk-tepuk bahu gitu kan? Kalau saksinya tidak paham, tidak boleh jadi saksi. Saksinya harus paham bahasa isyarat itu. Sehingga terjadi sigot secara perbuatan. Sama dengan belanja di swalayan tadi, supermarket tadi, tidak ada ungkapan lisan, tapi ijab qabul jual transaksinya sah. Sama halnya akad tadi, nikah tadi, tidak ada lisan, ya, tapi pakai isyarat. Bahkan tidak ada orang tertentu tidak bisa, tidak mesti ngomong. Karena udah berbolak-balik, dia hafal grogi, tidak bisa dibaca aja. Kan ada nengok kan? Aku nih terima nikahnya, dibacanya sampai selesai tunai ya. Sah enggak? Sah. Kenapa? Yang penting menunjukkan keridhaan. Intinya apa? Transaksi harus suka sama suka. Itulah makanya di dalam PT tidak ada keridhaan begini, yang ada kesepakatan. Tapi dari pihak ijab tidak ada, yang ada cuma ada sisi qabul. Ini pertama, sigot. Yang kedua harus ada aqidain, 2 pihak yang berakad. Maka orang berakad tidak boleh sendiri. Penjual pembeli, hutang piutang, orang berhutang kreditur debitur, akad mudharabah misalkan syirkah, sahibul mal, rabbul mal, atau mudharib pengelola, mesti 2 pihak. Akad ijarah, ajir mustajir, pekerja dan mempekerjakan. Maka dalam apapun jenis akadnya mesti 2 pihak yang berakad, tidak boleh sendiri. Ini rukun yang kedua yang harus terpenuhi. Rukun yang ketiga itu harus ada mahallul akad, objeknya, objek yang diakadkan. Nah, objek yang diakadkan itu menurut Imam Adamani dalam kitabnya itu harus terjadi pada satu di antara 2. Kalau dia tidak di barang, mesti di jasa. Kalau tidak di jasa, mesti di barang. Kalau tidak di antara keduanya, objek yang diakadkan tidak sah. Contohnya apa? Asuransi. Asuransi itu tidak barang, tidak jasa. Orang kita sepakat, Pak, yang diakadkan di asuransi itu apa? Barang tak ada barangnya. Jasa tidak langsung kita dapat manfaatnya. Contoh asuransi kesehatan, kalau sakit. Harusnya kalau manfaat, jasa atau manfaat yang diakadkan, kalau sudah menjadi bagian nasabah atau anggota di asuransi, kita dapat manfaat asuransi itu. Tidak pakai kalau. Contoh, nyewa mobil, rental mobil, berapa paket sehari? 350. Ngambil paket 10 hari, berarti 3,5 juta. Nah, kita langsung dapat manfaat dari mobil itu. Tidak pakai kalau. Kamu rental mobil, kalau hujan tak saya kasih. Ya, tak bisa, tak ada kayak gitu kan? Atau potong rumput, itu kan akad atas manfaat jasa tuh, Pak. Berapa nih halaman rumah saya nih? 150. Ya, kalau gitu tolong dipotong. Duitnya kapan? Sekarang atau nanti? Nanti aja. Berarti kita langsung dapat manfaat, dia potong. Kalau asuransi kan tidak. Asuransi kesehatan kalau sakit, asuransi jiwa kalau mati, asuransi pendidikan kalau sekolah. Berarti yang diakadkan itu apa?
bukan barang, bukan jasanya. Kalau asuransi jiwa apa yang diangkatkan? Resiko kematian. Kalau asuransi kecelakaan, resiko kalau mengalami kecelakaan. Kalau asuransi kesehatan, sakitnya yang diakatkan. Padahal sakit itu tidak pasti, Pak. Tidak ada jaminan orang tak menjaga kesehatan itu sakit. Orang yang menjaga kesehatan itu tidak sakit. Coba tengok Bapak, Ibu, adik-adik kita, saudara kita yang ada, yang suka misalkan di pinggir, di perempatan jalan atau di lampu merah itu. Beda dengan anak-anak kita di rumah. Anak-anak kita terjadwal kadang. Siang harus tidur, malam jam 9, paling lambat jam 10 harus tidur, jam sekian harus makan, jam sekian harus sarapan. Mereka tidak peduli itu, Pak. Hujan panas tidak, sehat-sehat aja dia. Bahkan orang bilang ini bersahabat dia dengan alam. Itu buktinya apa? Tidak ada jaminan orang menjaga kesehatan itu tak sakit. Dan tidak ada jaminan orang yang tak peduli dengan kesehatan sakit. Tapi menjaga kesehatan itu dianjurkan, gitu. Kalau gitu aku cuek aja lah, nggak perlu. Nggak boleh pula. Artinya apa? Ini artinya perkara resiko. Yang ingin saya jelaskan, kalau di asuransi kesehatan yang diakatkan adalah resiko. Kalau orang sakit, kalau tak sakit tak dapat manfaatnya. Maka yang diakatkan di asuransi itu bukan barang, bukan jasa. Ketika objeknya tidak barang, tidak jasa, nah ini mengakatkan sesuatu yang tidak jelas. Namanya gharar. Mengakatkan sesuatu yang tidak pasti. Namanya tidak jelas. Gharar. Sesuatu yang tidak jelas tidak boleh diakatkan. Makanya Nabi mengatakan la tashtarus sama fil ma'. Jangan kau jual ikan di dalam air. Fa innahu gharar, karena jual beli ikan dalam air itu hukumnya gharar. Kalau jual beli ikan, ikannya harus jelas. Jual beli ikan dalam air, di air ini belum tentu ada ikan, dapat ikan. Maka menjual yang seperti demikian itu hukumnya tidak boleh. Jual belinya jadi gharar. Kenapa? Bisa ya, bisa tidak. Nah, di asuransi seperti itulah, bisa dapat, bisa tidak. Kalau yang seperti ini tidak jelas, itulah makanya ada sebagian ulama mengatakan, berpendapat keharaman asuransi disebabkan karena ketidakjelasan. Keharaman asuransi disebabkan ada unsur gharar. Kejelasan tidak bolehnya di asuransi karena membisniskan takdir dan lain sebagainya. Maka hasil yang kita peroleh dari asuransi itu menjadi tidak halal, ya. Maka dari itu ini perlu kita berhati-hati, Pak. Mohon maaf bagi ibu bapak yang terkhusus, yang sedang misalkan ada sekarang itu kan lagi diopinikan orang misalkan kredit selama sekian tahun, anggaplah kalau rumah 15 sampai 20. Baru bayar 2 tahun meninggal. Kalau dia 13 tahunnya gimana? Sudah lunas. Itu tidak lunas. Itu dibayar oleh asuransi. Nah, pertanyaannya, kalau dibayar asuransi ini sah duitnya atau tidak? Sementara mengakad atas asuransi mengakadkan sesuatu yang gharar. Kalau akadnya gharar, berarti akadnya tidak syar'i. Kalau akadnya tidak syar'i, hasilnya dari akad itu tidak halal. Kalau kita peroleh sesuatu yang tidak halal untuk melunasi hutang kewajiban, maka duit ini pun tidak sah. Makanya kalau ditebus dengan asuransi itu pun tidak sah, tidak lunas, Pak. Secara administrasi mungkin dianggap lunas, tapi secara hukum tidak lunas. Kenapa tidak lunas? Karena duit asuransi, akad asuransi itu tidak sah. Maka klaim dari asuransi menjadi tidak halal. Tentu berbeda Bapak Ibu asuransi yang faktanya, kalau asuransi jam sostek, jaminan sosial tenaga kerja, itu faktanya beda lagi. Kenapa beda? Karena jam sostek itu duit yang kita terima kalau kita udah berhenti dari perusahaan, itu uang yang kita tabung tiap bulan dari gaji kita. Jadi dari gaji kita dipotong tiap bulan. Sifatnya kita menabung. Semakin lama kita
masa kerja kita, semakin besar pula duit jam sosteknya. Kalau singkat sebentar kita bekerja, setelah itu di PHK misalkan cuma 5 tahun. Nah, sedikit pula gaji jam sosteknya, asuransinya. Tapi kalau orang udah bekerja sampai 25 tahun, tentu besar pula asuransinya. Kenapa bisa besar kecil seperti ini? Besar kecilnya tergantung potongan masa dia bekerja. Kalau 25 tahun, selama 25 tahun dia dipotong gajinya. Nanti udah di PHK atau habis masa kontraknya, dia dapat klaim duit dari yang dia tabung selama dia bekerja. Makanya kalau bekerja 5 tahun, sedikit dapat asuransinya. Nah, fakta di asuransi jam sostek berbeda dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan lain sebagainya. Kalau asuransi selain jam sostek itu jelas hukumnya haram. Kalau asuransi jam sostek hukumnya halal karena sifatnya nabung atau kita nitip duit kita. Nah, makanya kalau dapat Bapak Ibu di PHK dapat jam sostek, ambil aja, itu halal. Tapi kalau kecelakaan misalkan dapat 100 juta, kita bayar asuransinya berapa ribu tuh waktu bayar pajak ya. Anggaplah selama kita bayar pajak itu bayarnya cuma sampai 1 juta, dapat 100 juta, 1 juta halal untuk kita karena duit kita, tapi 99 jutanya tidak halal untuk kita. Tapi kalau jam sostek semuanya halal untuk kita. Karena apa? Karena duit kita sendiri yang kita tabung. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Jadi itulah yang kita jelaskan terkait dengan syarat yang pertama menjadikan akad itu syar'i. Yang pertama mesti terpenuhi rukunnya. Nah, tinggal syarat-syaratnya seperti apa, nanti insyaallah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu mohon maaf. Akhir kalam, mari kita tutup majelis kita ini dengan baca Ummul Al-Quran dan doa tasbih kafaratul majlis. Ala kulli hadzin niyah kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.